Oke, baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Oke, senang sekali jumpa dengan sahabat semua pada malam hari ini, sahabat pertanian organik ya, dan kita jumpa pada seminar nasional yang luar biasa yang dikemas oleh elit akademi ya pada malam hari ini, dan malam hari ini saya dipercaya oleh tim elit akademi sebagai host pada malam hari ini untuk tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan sahabat petani Indonesia untuk kita sama-sama belajar pada malam hari yang spesial ini ya. Saya sapa dulu teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom spesial kita, di Zoom seminar nasional kita yang sangat spesial malam hari ini ya. Di sini ada Pak Silvanus Ngampun, luar biasa. Ada Ibu Arwati, ada Bapak M. Ghazali, ada Pak Mansur, ada Ibu Zamidar, ada Bapak Suparlan, ya, ada Bang Aldi, ada Bapak Severinus, ada Ibu Yulika, ya, kemudian ada lagi Ibu Nelsi Tondang, Bapak Sulaiman, luar biasa, ada Pak Andri, kemudian Bapak Surya Atma Wijaya, Ibu Melania, ada Bapak Lili Harjanto, Bapak Agustipar, Bapak Sulianto, Bapak Sudiono, ada Bapak Gusti Bagus Andereonikus Palu ya. Ada Ibu Ratu Darna dan Bapak Adi Yulianto, dan juga ada Muhammad Sanawi, ya, Bapak Fahrudin, Bapak Yudi Sutiono ya, Bapak Samin, Bapak Lakas Wandikbo Papua, luar biasa ya, dan Bu Belci ya, dari Papua, luar biasa ya, hampir seluruh Indonesia nih malam hari spesial ini ya. Jadi dan tentunya pembicara kita juga sudah siap, yaitu Bapak Sutimin ya, dan malam ini kita panggil sebagai Prof. Sutimin gitu ya. Karena beliau punya pengalaman yang luar biasa selama 40 tahun terakhir berkecimpung dalam dunia organik Indonesia ya. Oke, tentunya sahabat sekalian, rekan-rekan ya, tentunya sudah tidak sabar lagi kita mendengarkan materi yang sangat spesial sekali daripada pembicara kita malam ini, dan jangan khawatir nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi ini dan Bapak Ibu nanti bisa dengarkan lagi atau lihat secara langsung nanti di rumah masing-masing, dan tentunya malam ini kita akan bicara banyak mengenai bagaimana cara praktis untuk yang namanya penanganan hama terpadu secara organik ya. Oke, kita akan lihat ya profil daripada beliau dulu sebelum kita akan panggilkan dan kita mulai sesi apa namanya seminar kita malam hari ini nanti yang akan langsung dibawakan oleh beliau ya. Jadi sekali lagi ya, sahabat Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah penanganan hama, bakteri, virus secara organik. Ya, tentunya utamanya adalah di lahan pertanian ya, dan jangan khawatir nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya untuk perikanan atau peternakannya boleh silahkan ya. Nah, tentunya materi malam hari spesial ini dibawakan oleh Bapak Sutimin, ya, praktisi pertanian organik. Dan tentunya ya banyak orang di seluruh Indonesia hari ini memanggil beliau tuh Prof. Sutimin. Karena memang beliau ini punya pengalaman 40 tahun, ya, dan yang luar biasa satu hal adalah beliau adalah Ketua Dewan Pakar Maporina. Maporina adalah masyarakat petani pertanian organik dan langsung dinobatkan oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2002 yang lalu, dan beliau masih menjabat dari 2022 sampai dengan 2027 sekali lagi ya sebagai Dewan Pakar daripada Maporina. Ya tentunya luar biasa ya, tidak mudah tentunya gelar ini diberikan oleh seorang Bapak Sutimin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya. Kemudian beliau juga adalah pengajar dan salah satu pendiri daripada T2 OB ya, T220B ya, Tani dan Ternak Organik Bersinar. Kemudian tim pengajar juga di PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu Indonesia, ya, Sinode GKY Mangga Besar Jakarta. Kemudian tim pengajar dan pendamping pelayanan kemasyarakatan lapas yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia ya. Kemudian beliau juga memperlengkapi ya pasukan penjaga perbatasan Republik Indonesia secara temporer di berbagai kesatuan di Jawa Tengah ya. Nah, kita lihat ternyata Bapak Sutimin, Prof. Sutimin kita panggil malam hari ini, lahir di Semarang di tanggal 5 April ya, 5 April tahun 1965 ya, luar biasa ya, umurnya jauh dari saya ya, dan pengalaman beliau luar biasa di bidang tentunya pertanian organik ya. Oke, kemudian, selanjutnya beliau saat ini tinggal di Semarang ya, di Jawa Tengah tentunya Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kita tentunya sudah tidak sabar lagi ya untuk berkenalan langsung dengan Prof. Sutimin malam hari ini. Kita akan buka langsung, mikrofonnya untuk bisa
beliau bisa menyapa Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Sebentar. Oke. Baik, Prof. Sutimin, silahkan untuk apa namanya menyapa para hadirin Bapak Ibu yang sudah mendaftar di acara seminar kita. Silakan, Prof. Sutimin. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Semangat pagi. Ya, petani harus, walaupun malam hari ini kita bersama-sama, kita harus menyampaikan salam kita untuk bertani itu harus tetap semangat. Kira-kira begitu. Ya. Jadi hari ini kami mencoba salam sejahtera untuk kita semuanya, dan kesempatan hari ini saya mencoba untuk memberikan sekilas tentang prinsip dasar. Tetapi sebelumnya, perkenalan kami tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jun. Dan hari ini Indonesia Timur ada? Coba lambaikan tangan. Iya, selamat. Saya baru pulang dari Sentani dan Merauke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan nanti boleh bisa di kolom chat, tapi nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, jangan khawatir ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan boleh dibuka mikrofonnya, kalau misalnya sudah selesai dan ingin mendengarkan materi lebih jelas dan tidak mengganggu yang lain, mohon dimatikan mikrofonnya ya. Silakan. Prof. Sutimin silakan. Dibunyikan dulu Prof, mikrofonnya Prof. Sutimin, silakan. Ya. Iya, Indonesia Tengah ada? Oke, saya sampaikan selamat datang dan jangan pernah menyerah untuk Indonesia jadi tempat agraris beneran. Kira-kira itu dari organik, kira-kira begitu. Indonesia bagian barat? Oke, saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang berharga ini untuk kita pulihkan hati, taklukkan bumi. Indonesia dan bumi pertiwi akan menjadi lumbung pangan dunia. Kira-kira begitu. Tetap semangat. Materi saya cukup sederhana dan saya akan sedikit memberikan tip tentang membangun peradaban tentang pertanian organik itu mulai dari mana. Kira-kira gitu. Tetapi sebelum masuk ke sana, mungkin saya hanya menyimpulkan PHTA itu adalah pengendalian hama terpadu. Mulai dari manakah kita akan mengendalikan hama? Minimal tahu dulu tentang hama ataupun penyakit ataupun virus ataupun jamur. Itu salah satu yang menjadi momok petani kita. Ya. Momok petani kita salah satunya semua yang membuat tanaman kita, petani kita rusak itu biasanya kurang lebih 70% dari apa yang kita wujudkan bertani itu berhasil, 70% kita harus bisa mengendalikan dulu untuk hama dan penyakitnya. Karena tanpa pengendalian hama dan penyakit, masuk pada materi kita, itu akan masuk dalam lubang. Contoh kita bertani, tahu-tahu jamur masuk, virus masuk, dan hama dan penyakit belalang maupun ulat masuk. Akhirnya 70% pengendaliannya itu tergantung pada petani. Kira-kira gitu. Jenis hama dan penyakit mulai dari serangga, siput, dan lain sebagainya itu adalah jenis-jenisnya. Bisa naik, masuk berikutnya. Kemudian sayuran yang kita akan kendalikan atau tanaman yang akan kita kendalikan itu apa saja sih? Mulai dari kutu daun, trip, lalat buah, ulat graya, ulat buah itu adalah salah satu yang bisa membuat petani itu bangkrut. Ya. Tetapi tips sederhananya kita harus tahu bagaimana pengendaliannya.
pengendalian hama dan penyakit secara sistemik ataupun secara kontak, kita bisa mencoba yang pertama, ya, menanam tanaman refugia atau menanam tanaman yang bisa menarik hatinya hama dan penyakit itu sendiri. Konsep refugia kami dapat kemarin saya belajar sedikit ke Korea kurang lebih 3 bulan, dan kami akhirnya diberikan sedikit tip-tip tentang bertani organik konsep praktisi. Saya bisa menanam dengan konsep tanaman-tanaman refugia sebetulnya di semua pematang tanaman yang akan kita tanam konsep ini, tanamin jenis-jenis tanaman yang bisa menarik perhatian hama dan penyakit. Itu kuncinya hanya itu. Dasarnya di situ. Karena hama dan penyakit itu sukanya apa? Kita harus peka ke sana. Ternyata hama dan penyakit sukanya bunga-bungaan. Bunga yang seperti apa? Bunga yang warna-warni, tetapi yang paling menyolok menarik perhatiannya adalah warna kuning. Biasanya seperti itu. Yang akhirnya dia akan punya habitat yang ada di dalamnya. Konsep refugia itu secara musuh alaminya. Konsepnya adalah predator. Contoh yang kami bangun di Jawa Tengah, predatornya tikus, mungkin pernah lihat Ki Kendi 2 kali, SCTV 2 kali, itu di Tito Alba Tologoweru. Saya ini hanya cerita saja. Dan di situ akan masuk kepada konsep predator atau pengendalian hama sesuai dengan apa yang contoh tikus. Predatornya apa? Otomatis ular, kemudian kucing, dan kami memilih burung hantu atau Tito Alba. Tetapi konsep itu adalah hampir sama dengan konsep penanganan tanaman refugia. Membangun habitat tanaman untuk saling mengalami siklus kehidupan di dalamnya secara musuh alaminya. Ya, kira-kira begitu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, dengan cara mengutip dan membunuh hama yang terdapat dalam tanaman atau media. Dengan cara apa? Kalau ini garis besar aja, sebetulnya formula-formula yang ada dalam konsep PHT bukan hanya air sabun. Masih tetap itu? Masih tetap? Biar saja. Ya. Kami akan menjelaskan, ya, ini aja. Di situ kamu semprotkan dengan air, menyemprot dengan air sabun. Itu secara ingin, bukan membunuh organik, itu mengantisipasi atau masuk dalam penghalau hama. Kemudian kita bisa juga menggunakan pestisida nabati. Formulanya kuncinya 1 adalah rasa, 2 aroma, 3 memabukkan. Nah, konsep itu nanti di bawah itu ada nanti rumus-rumus sedikit, ada kupasan yang bisa kita rumuskan untuk membawa konsep refugia dengan musuh alami, konsep ingin membunuh atau menghalau hama dengan pestisida nabati, dan biasanya kami tidak hanya sabun tapi air sampo ataupun jeruk nipis pun bisa. Kira-kira begitu. Kemudian penggunaan pestisida nabati itu bisa dengan rasa, aroma, dan mabuk. Konsepnya adalah RAM. Rasa, aroma, mabuk. Rasa salah satunya adalah yang pahit, yang getir, yang asem, yang punya rasa khas, itu bisa dipakai. Aroma, pandan wangi, kenikir, kemudian sembuhan atau bunga tai ayam, dan itu bisa diformula menjadi penggunaan pestisida nabati. Dan di situ rumusnya mungkin nanti sederhana kami akan cuplikkan, ditanya jawab kira-kira harapannya seperti apa, dan nanti kita bisa menjawab pengalaman yang sudah dialami di lapangan seperti apa. Akhirnya kita bisa merumuskan, oke, secara nabati
kita bisa meramu seperti ini. Kemudian penggunaan likat kuning atau warna kuning itu sebagai penarik hama dan penyakit dan akhirnya dikasih lem. Kira-kira begitu. Mungkin contoh di bawahnya itu adalah konsep ribogia. Bisa naik dikit gambarnya. Iya, itu konsep rivogia yang ada bunganya. Di sebelahnya nanti tanaman yang kita berikan, pematangnya adalah bunga-bungaan. Yang penting jangan bunga desa ditaruh di situ. Kemudian kita budidayakan di luarnya. Dan kemudian likat kuning adalah memasang warna kuning sebagai penarik atau merangsang hama dan penyakit itu tertarik dengan warna itu. Itu pengalaman lapangan kami sudah berikan, kami memberikan sekilas warna kuning biasanya saya pakai lem. Tapi kasih warna kemudian akhirnya semua yang bisa melekat di situ dan hama dan penyakit nempel di dalamnya. Iya, itu konsep yang pertama adalah tentang pengendalian hama terpadu dengan konsep rivogia dan juga pengendalian hama terpadu dengan prinsip dasar menggunakan rasa, aroma, dan memabukkan dengan tanaman di sekitar kita. Di belakang rumah saya di situ ada yang rasanya pahit, mungkin mulai dari daun pepaya sampai brotowali, kemudian daun mahoni bisa kita ramu ke sana. Kemudian yang rasanya yang aromanya nggak enak itu bunga teh ayam kita budidayakan di sini. Yang memabukkan saya hanya tanam tembakau dan akar tuba. Ya, akar tuba bisa menjadi ini konsep pengendalian hama dengan tanaman-tanaman yang berada di lingkungan kita dengan konsep nabati. Ya, bisa naik ke atas sedikit, naik. Iya, di bawahnya naik ke atas, naik. Berikut, iya, berikut, ya. Kemudian pengendalian hama trip atau virus trip, kira-kira gitu ya. Di situ hampir sama. Kalau pengendalian hama yang konsepnya yang masuk ke dalam virus, pengalaman saya harus membangun tanaman kita dengan imun tubuh tanaman secara alami itu diberikan imun secara nutrisi yang kuat. Kami mencoba memformula, mohon maaf, sedikit bercerita dengan pengalaman, membangun pertanian yang konsepnya virus atau jamur. Saya mengendalikannya kalau jamur saya masuk dengan tanaman yang ada di lingkungan kita adalah lengkuas. Kira-kira begitu. Lengkuas itu aromanya dan lengkuas jarang dimakan ulat pun jarang. Kalau di Medan ada yang dipakai untuk asam kranji atau apa ya itu yang asam yang di hutan kandis, asam kandis. Kemudian saya pakai juga tanaman yang arsik atau yang kayak lengkuas yang biasa dipakai untuk masak BPK. Namanya apa itu? Daun bunganya bunga yang mirip lengkuas, tetapi bisa untuk masak dengan ala Karo, kira-kira ala Medan, kira-kira itu. Nah, penanganan yang kedua juga hampir sama. Tanaman ribogia tetap kita berikan, menyemprot dengan menggunakan air sabun dan pestisida. Saya masih masuk ke dalamnya, ke sana, dengan likat kuning masuk ke situ. Dan ini formulanya kalau jamur kita pakai mulai dari dolomit dan kedua adalah lengkuas atau yang arsik, tanaman arsik yang untuk masak arsik itu bunganya enak, yang aromanya enak, ya kira-kira gitu. Itu saya pakai ke dalamnya dan ternyata bisa membuktikan, tetapi kita ramu dengan kondisi
karena trip merupakan virus sampai sekarang juga Dinas Pertanian pun juga belum bisa mengendalikan, membangunlah tanaman organik itu dengan ekosistem yang ada, pH-nya disempurnakan 6,7 dan akhirnya nutrisinya dipenuhin, makanan jangan sampai terlambat. Secara konsep saya sedikit banyak kalau nanam tanaman sayuran per meter persegi berapa itu nanti masuk ke teknologi budidaya. Tetapi minimal kalau saya tanaman buah satu pohon minimal saya berikan per 3 bulan adalah 3 karung, 3 karung. Itu untuk pupuk organik dan konsepnya akan masuk kepada budidaya nantinya. Ya. Kemudian likat kuning rifugia masih di dalamnya, tetapi dengan konsep-konsep jamur dan trip, kita masuk dalam bagaimana mengemas pondasi tanah kita tersedia makanannya dan nutrisinya terpenuhi. Akhirnya imun tubuh tanaman akan terbentuk supaya ada jamur yang masuk pun sudah bisa kebal. Virus yang masuk pun sudah bisa kebal. Hampir sama dengan manusia sebetulnya. Oke, itu konsep yang kedua tentang pengendalian trip yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti masuk ke tanya jawab dan kita kemudian masuk ke lalat buah. Pengendalian lalat buah salah satunya kalau dinas masuknya biasanya pakai semacam cairan yang dijual di toko pertanian itu namanya adalah Petroganol. Tetapi kami bisa membuat dengan botol aqua yang akhirnya kita buat untuk merangsang dia masuk supaya dia terperangkap di jebakan botol aqua tadi. Tetapi punya pengalaman secara hampir 4 tahun ini, lalat buah musuhnya lalat buah. Jeruk yang ada di karo, beras tagi, saya ada banyak yang busuk, kita coba pakai telur-telur lalat buah tadi, kita proses, kemudian kita semprotkan ke buahnya jeruk, akhirnya lalat buah pun juga menghindar karena lalat buah tidak akan makan telurnya sendiri, kira-kira begitu. Akhirnya kita coba, mungkin nanti Bu Nelsi pernah saya ajak ke kebun buah itu, sampai sekarang panennya kurang lebih per 600 batang, panen kemarin bisa 50 sampai 60 ton. Dan itu salah satunya pengendalian lalat buahnya dengan konsep lalat buah, musuhnya lalat buah. Semua yang busuk ada unsur lalat buah kita pakai secara alami, tetapi ada formula yang kita bangun untuk masuk ke dalamnya secara khusus menjadi proses fermentasi yang kita adakan. Kemudian dengan cara mengutip dan membunuh hama dan penyakit terdapat dalam tanaman tadi, masih pakai perangkap lalat buah. Kalau perangkat lalat buah biasanya saya pakai bukan di lunga, tapi saya balik. Saya potong di tengahnya, 2/3, kita balik, di dalamnya kita kasih kapas, kita oles dengan Petroganol. Perangkap lalat buah bisa masuk ke dalamnya dan akhirnya mandul dan akhirnya tidak menyerang pada tanaman atau buah kita. Oke, nih untuk pengendalian hama yang berikutnya. Nah, kemudian ulat gerayak konsepnya hampir sama, tetapi ulat cenderung kita harus memberikan formula atau ramuan yang dari alam yang dominan memabukkan. Kemarin kami sudah share kepada Pak Jun tentang penggerek batang pun kita semprot, akhirnya nggak sampai 15 menit penggerek batang keluar dan akhirnya penggerek pun juga mati. Kemudian tawon gum yang besar-besar kita semprot dengan yang konteksnya adalah mabuk, ternyata bisa dalam waktu 15 menit tawon pun juga mati. Dan di situ adalah penggunaan konsep hama dan penyakit sebetulnya bisa ditarik di dalam
penanaman ribogia atau perangsang jiwa. Jiwanya dari alat, jiwanya dari ulat, jiwanya dari kupu, itu masuk kepada tanaman di habitat ribogia tadi, dan akhirnya musuh alaminya, predatornya akan siklus kehidupannya terbangun di dalamnya. Iya. Kemudian untuk likat kuning hampir sama, dan disitulah prinsip dasar membangun paradigma bertani organik dengan konsep pengendalian hama terpadu dengan siklus kehidupan yang kita akan bisa mulai dari apa yang ada di lingkungan kita. Mungkin dari ulat masuk. Berikutnya, next. Lanjut, konsep ribogia hampir sama. Mungkin kita akan lebih banyak nanti ditanya jawab. Tetapi kita masuk berikutnya, iya. Hama serangga pada sayuran, kemudian kerusakan yang ditimbulkan oleh hama, dan disitulah sebetulnya konsep-konsep dasarnya adalah dengan formula RAM, rasa aroma mabuk, dengan ciri khas biasanya lalat atau ulat tidak makan tumbuhan itu. Pertanyaan sederhana adalah, siapa yang pernah melihat pandan wangi dimakan ulat? Sampai sekarang saya hampir 43 tahun saya bergelut, belum pernah mendapatkan pandan wangi dimakan ulat. Dan di situ saya pakai, kenapa kita pakai? Karena aromanya bisa kita mengusir hama. Disitulah konsep membuat formula PHT yang ada di lingkungan kita. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke teknik budidaya, tetapi kami hanya membawakan untuk teknik budidaya tanaman, itu prinsip dasarnya. Untuk organik, itu ambil di lingkungan sekitar kita. Nanti materi ini bisa kami berikan, itu hanya contoh-contoh nyata yang sudah kami coba dengan paradigma umum. Sebetulnya kita kembali kepada zaman nenek moyang kita. Prinsip dasarnya adalah kembali ke alam. Alam di lingkungan kita sudah membentuk siklus kehidupan, dan Tuhan sudah menyiapkan semua sarananya. Tetapi teknik budidaya kita harus peka untuk lingkungan kita. Dan saat ini kita masuk di era teknologi, era modern, era genset, dan era Pornas jawabannya. Salah satunya adalah Pornas sudah mempunyai lisensi untuk membangun peradaban bertani organik dengan teknik budidaya. Mungkin suatu saat masih dibutuhkan, kami siap membantu untuk menyampaikan materi bagaimana nanti secara khusus. Oh, saya mau budidaya jagung manis. Tekniknya seperti apa? Yang tadi sudah dimunculkan di jagung manis, tetapi pengendalian hama terpadunya seperti apa, dengan konsep dasarnya seperti apa, dan itu caranya bagaimana. Kami akan mencoba memberikan gambaran secara umum tentang bertani organik dengan konsep pengendalian hama terpadu dengan apa yang ada di lingkungan kita. Pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan alami dan predator alami. Itu dibuat langkah pertama, kemudian menanam ribogia. Kedua, kita membuat peramuan tradisional kita. Dan ketiga, kita mencoba untuk meramu apa yang ada di dalamnya adalah rasa, aroma, dan memabukkan. Teknik budidaya pekarangan mungkin kita singgung juga.
kemudian pemupukan nanti kita masuk ke dalamnya, tetapi teknologi saat ini masuk kepada teknologi yang minimal. Kalau orang bisa bertani organik dengan lingkungannya, minimal lingkungan sekitar kita ada bahan-bahan yang sudah tersedia. Pupuk semuanya ada, dari sisa-sisa buah, sisa sayur, sisa tanaman, kemudian daun-daun tanaman, itu adalah salah satu era nenek moyang kita. Jadi pertanian tradisional, pertanian modern dengan pertanian berteknologi tinggi, salah satunya Pornas menjawab tiga-tiganya. Tetapi tiga yang berikutnya itu adalah teknologi yang berbicara untuk bagaimana efisiensinya untuk bertani organik. Pembuatan pupuk organik dengan secara swadaya kami masuk ke dalam mall. Kira-kira begitu. Nanti bisa dibaca ini. Nanti bisa dicoba dipelajari, dan saya hanya memberikan garis besarnya saja. Kita bisa membuat mikroorganisme lokal, itu semuanya dari sisa buah, sisa sayur, dan lain sebagainya. Mungkin kami percaya para hambanya dan semua peserta sudah bergelut di bidangnya. Tetapi minimal kami bisa memberikan kontribusi apa yang pernah kami alami, karena saya bukan seorang ahli. Tadi Pak Jun menyampaikan profesor, saya hanya seorang praktisi yang pada hari ini saya hanya bergelut, mosok Sutimin SE kok mengajar pertanian, Sutimin SE kok mengajar peternakan. Yang ada di belakang rumah saya ada 600 ekor ternak organik yang omega 3, omega 6, dan omega 9. Kemudian di atas saya, di atas loteng ada kolam ikannya yang tidak pernah saya kasih makan dengan pelet. Ternyata hidup, gurame bisa 4-5 kilo ada di atas saya ini. Dan saya seorang praktisi, dan akhirnya semua pada belajar ke Ungaran. Saya tepatnya di Ungaran Kabupaten, di dekat Bukit Doa Getsemani, dan saya berada dalam komunitas untuk membangun Indonesia kembali pada habitatnya adalah agraris. Materi-materi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana membangun pemulihan bumi kita ya, dengan mikroorganisme yang lokal, bisa dipelajari, dan bisa di situ ada campurannya. Dicoba boleh. Sekarang banyak orang yang berinovasi tentang ekoenzim, tentang apa yang istilahnya, tapi nggak ada masalah. Kita yang penting punya visi yang sama untuk membangun Indonesia pulih dan ketahanan pangan kita buat mandiri. Itu adalah rumus-rumus. Jadi MOL itu mikroorganisme lokal dari apa saja. Kemudian Pornas salah satu jawaban untuk ikut berkontribusi membangun pemulihan bumi dari teknologi yang sudah dikembangkan. Terima kasih Pornas, dan kesempatan malam hari ini kami bisa berbicara bersama-sama di tempat ini, dan di tempat yang berharga ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Dan kita bisa berkontribusi untuk Indonesia kembali kepada habitatnya, pemulihan hati untuk menaklukkan bumi, membangun bangsa dari desa, membangun desa dari keluarga, membangun keluarga dari hati yang dipulihkan, dan peduli untuk Indonesia bumi pertiwi. Kemudian kita coba PGPR, salah satunya konsep untuk plant growth promoting adalah salah satu. Kalau saya masuk kepada menangkap lelembut. Lelembut itu adalah mikroorganisme. Kalau orang Jawa bilang lelembut itu hantu. Lah, menangkap hantu salah satunya caranya adalah dengan daun bambu pun jadi. Dengan nasi basi pun jadi. Dengan semua apa yang sudah saya coba tuliskan ini pun jadi.
Ini salah satu gambaran mikroorganisme lokal yang untuk membangun peradaban organik yang ada di lingkungan kita. Jangan pernah berhenti. Lingkungan kita banyak dan sudah ada siklus kehidupan. Jadi saya mencoba untuk memberikan sedikit pengalaman hidup. Saya mempunyai kolam, saya paradigmanya sederhana. Salah satunya adalah Rowo Pening itu nggak pernah ada yang ngasih makan ikan. Tetapi ikannya bisa besar dan enak. Ya. Dan lebih lezat dan tidak ada bahan kimianya. Dan saya mencoba, saya tidak kasih pelet, saya kasih daun pepaya, saya kasih daun kelor, saya kasih probiotik kita sendiri yang kita rumuskan. Ternyata bisa gurame yang 2 jari bisa 5 kilo. Hari ini umurnya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sudah 5 kiloan. Ini salah satu. Kami ingin mencoba membangun pertanian organik terpadu selaras alam. Sekolah saya adalah sekolah Potsa. Doakan dalam waktu dekat, mungkin Maret, kami berada untuk mendampingin Indonesia untuk belajar ke Israel tentang di kibut, tentang teknologi pertanian kibut Israel. Kami mendaji pendamping dan kami sudah kolaborasi untuk membangun Indonesia seperti apa yang dipercayakan untuk masing-masing kita. Doakan, kami akan berbagi. Kalau teknologi masuk, semua kita berbagi. Pornas teknologi masuk, kita belajar, dan kita akan masuk ke dalam konteks membangun pemulihan bumi. Nanti rumus-rumus ini bisa diterapkan, bisa dicoba. Ya, saya coba rumus ini dan materi ini, sekilas pengalaman hidup, ya, dan nanti bisa masuk kepada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kira-kira begitu. Dan hari ini adalah membangun peradaban organik dan Purnas. Jawabannya secara teknologi. Kita bisa masuk ke dalam pengendalian hamanya dan budidayanya, dan secara organik kami hanya memberikan tip. 1. Bangun siklus kehidupan hama dan penyakit masuk dalam perangkapnya. Itu caranya. Perangkap daripada hama dan penyakit ada di tanaman yang semua berbunga. Jadi warna merah, warna hijau, warna kuning, warna putih, warna ungu, semua bunga bisa ditanam di pinggir pematang kita atau di pinggir rumah kita. Supaya siklus hama musuh alami itu terbentuk di situ, tidak masuk pada tanaman kita. Itu rumus sederhana pengalaman hidup saya. Rumus yang kedua, ramu semua bahan yang ada di lingkungan kita yang mengandung ram, rasa, aroma, dan mabuk. Ya, berarti yang mengandung rasa yang tidak enak, mengandung rasa pahit, mengandung rasa getir, dan mengandung rasa yang tidak disukai hama. Aroma yang mengandung aroma yang tidak disukai hama. Yang memabukkan pasti juga tidak disukai hama. Itu biasanya saya meramu 1. Yang rasa bisa pandan wangi, bisa dan yang lain sebagainya. Kemudian aromanya yang rasa adalah mulai brotowali ataupun buah mahoni yang pahit-pahit. Atau maja, buah maja. Ya. Kemudian mimba, daun mimba nanti ada di dalamnya. Itu yang pahit-pahit rasanya. Kemudian yang aroma adalah yang wangi dan getir. Kemudian yang mabuk biasanya saya pakai tembakau, kecubung, kemudian gadung, dan di belakang saya tanam tanaman yang merambat dari hutan, itu
akar tuba. Atau kalau yang di Timor itu namanya tuve. Kalau yang di Papua kayaknya ada banyak sekali kemarin di Merauke. Itu yang tuba, yang biasa ditumbuk untuk dikasihkan untuk cari ikan dan ikannya mabuk semuanya. Nah, itu. Oke, itu konsep dasar pengendalian hama terpadu kita sudah rumuskan ada di sini semua. Boleh dicoba untuk bisa menjadi pengendalian hama secara alami dan masuk kepada musuh-musuh alami sudah masuk dalam perangkapnya. Dan yang terakhir adalah membangun menggunakan agen-agen hayati di lingkungan kita. Di situ semuanya ada di rumusan-rumusan. Next, berikutnya konsep pengendalian hamanya kita sudah bisa dimunculkan dan salah satunya secara budidaya tadi masuk, kita harus memberikan sekilas budidaya dengan konsep adalah pemilihan bibit unggul atau panca usaha tani. Yang kedua, pemupukan yang secara teratur, pengairannya juga teratur, kemudian perawatan tanaman juga dengan sistem, dan kemudian kebun-kebun kita diupayakan dengan panca usaha tani. Yang pertama adalah bibit unggul, olah lahan, perawatan secara teratur dan baik dan tepat waktu, pengendalian hama terpadu, dan pasca panen. Itu adalah panca usaha tani. Dan disitulah kami bisa sedikit memudarkan hama dan penyakit itu. Kalau tanamannya imunnya kuat, otomatis tubuhnya juga sehat. Setelah tubuhnya sehat, pasti hama dan penyakit pun bisa bertahan dan akhirnya nutrisinya dipenuhi. Oke. Next, kita melihat contoh-contoh yang sudah kami lakukan. Iya, ini konsep pengendalian hama terpadu dengan konsep ini yang ada tong kuning dan warna biru itu ada di NTT, di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Soe. Kami punya pusat pelatihan di Soe dan kami membangun konsep pengendalian hama terpadu dengan semua jenis tanaman yang saling membutuhkan. Contoh, di situ ada wortel paling depan, kemudian sawi, kemudian di belakang ada kol, kemudian di situ ada blok yang lain, ada daun seledri dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita bentuk dengan sistem tumpang sarinya. Waktu tumpang sari bergulir, kami bisa menanam cabai. Di bawah cabainya adalah bisa ditanam wortel. Di sela-sela wortel ada ditanam. Di situ ada kurang lebih tanaman bawang daun atau daun sup. Aroma daun sup, aroma bawang daun, aroma wortel, dan daunnya mempunyai khas tersendiri. Itulah konsep membangun PHT. Kemudian yang di sebelah ini adalah Purwakarta. Hampir 3,5 hektar kami ada di Purwakarta. Ternyata tanaman itu ini di Purwakarta semuanya. Di tengah-tengah kami bangun semacam perangkap untuk budidaya kita di musim kering harus kita wujudkan pupuk alaminya ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Itu bergulir. 3,5 hektar per hektarnya ditanam minggu pertama. 10 hari berikutnya tanam berikutnya. Dan dalam 1 bulan kita nanam 4 kali. Ternyata siklus itu bisa mengendalikan hama dan penyakit teratasi. Dan sampai sekarang kami masih mendampingin yang di Purwakarta dengan seorang Bapak Agus Pri yang kami ketemu di Kalimantan Barat. Dia ahli di bidang oli, tetapi akhirnya beralih bertani dan sekarang menjadi pemasok jagung manis, timun, cabai dan kol yang ada di Jakarta. Secara organik kami mendampingin beliau. Ya, next, berikutnya contoh berikutnya. Iya, contoh-contoh gambarnya, Pak. Ini tadi sudah.
Next. Terus. Iya, ini salah satu. Ya. Perangkap hama dan penyakit yang masuk di dalamnya. Ini pakai lampu, pakai ini mohon maaf pengalaman kami yang kami belajar hampir 3 bulan di Korea, kami coba dokumenkan dan saya juga sedikit belajar tentang budidaya tomat dalam satu greenhouse yang di belakang sana bisa mencapai 100 meter itu bisa panen hampir 40 ton sekali panen dalam siklus hidupnya. Ya. Ini salah satu dipasang lampu dan setiap malam lampu berada di situ dan perangsang hama itu masuk lampunya biasanya di sana lampunya hampir warna biru dan ungu, tetapi kuningnya lekatnya tetap ada. Di situ serangga-serangga masuk kalau malam hari. Kalau Bapak Ibu pernah lewat di malam hari banyak lampu, ternyata salah satunya bisa menjadi perangkap hama dan penyakit. Oke, gambar berikut. Ya, inilah lekat kuning, itu ada lem sebetulnya, ya, supaya hama dan penyakit masuk dalam perangkap warna kuning itu, perekat gitu. Ya, ini contoh-contoh nyata secara mekanik, secara penanganan. Kemudian yang ini dibungkus secara manual. Contoh tanaman-tanaman yang dibungkus dengan plastik bisa juga di salah satu pengendalian hama. Kemudian ini greenhouse, ya, itu sudah aman kalau tanam di dalamnya sudah aman karena hama dan penyakit sudah dikendalikan. Kemudian menggunakan semua bahan yang berada di lingkungan yang konsepnya herbal kita, ternyata herbal kita sangat-sangat manjur untuk tanaman kita bisa menjadi sehat. Kira-kira begitu. Dan berikut, gambar berikut. Ya, ini pestisida alami yang secara nabati. Kita bisa juga pakai yang daun nimba atau buahnya juga boleh. Kemudian mengkudu, yang satunya brotowali, dan berikutnya tembakau. Itu adalah salah satu dari bahan. Ya. Kemudian rumus-rumus sudah kami berikan, nanti bisa dibaca, dipelajari, supaya materi hari ini bisa kita mengendalikan, tetapi prinsip dasarnya sebetulnya tanya jawab apa yang harus kita berikan harapan para peserta malam hari ini. Ini sebenarnya siklus yang ada di secara biologis. Itu adalah konsep rifogia tadi, kita harus membangun konsep musuh alami ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Itu rumusannya ke sana. Lanjut, gambar berikut. Naik. Iya, ini contoh kebunan yang, mohon maaf kalau ada Bapak Roni Depari, peserta angkatan pertama Karo yang berada di Cidikalang. Inilah lokasinya beliau yang kena jamur, yang kena ini buah-buah kakao. Ini milik Pak Roni. Dan kami merumuskan sebagai konsep pemulihan tanaman. Ternyata tanaman yang seperti ini bisa pulih dengan PHT kita. Lanjut. Ini Pak Roni cukup dan menjadi ditabiskan juga oleh Jokowi untuk petani andalan Indonesia Barat, khususnya di Provinsi Aceh beliau. Ini jamur yang ada di jeruk, ternyata ini terbukti kita bisa atasi dengan pengendalian hama terpadu. Lanjut. Gambar berikut. Ya, ini kutu kebul atau biasanya di situ banyak kutu-kutunya, kemudian ada kita kendalikan rumusannya, ada jeruk nipis, ada ini ada di situ nanti. Nanti kita bisa rumuskan. Ternyata hasilnya bisa pulih kembali dengan tanaman-tanaman yang kita berikan di lingkungan kita. Itu konsep rifogia yang juga menjadi salah satu solusi untuk pengendalian hama terpadu.
secara teknologi, terima kasih untuk Pornas, hari ini kami bisa membawakan materi yang sederhana ini supaya bisa berdampak untuk menjadi kontribusi para petani yang akan mencoba membangun peradaban organik di Indonesia, membangun pemulihan bumi Indonesia, membangun kesamaan visi kita di Indonesia. Dan akhirnya Pornas salah satu jawaban untuk ikut berkontribusi di dalamnya. Mungkin materi saya sekian, Pak Jun. Dan Oke, baik, kiranya baik. bisa menjadi gambaran untuk bisa membangun peradaban organik di masa yang akan datang. Oke, baik Prof. Sutimin. Ya, terima kasih tadi paparan materinya. Tentunya ini sudah banyak yang tidak sabar untuk bisa segera tanya jawab ini ya, Prof. Sutimin ya. Iya. Oke. Baik, ini yang pertama dari Pak Farudin Banjarmasin. Nah, ini sering juga jadi pertanyaan ya, Prof. Sutimin Oke. ya, karena bagaimana penanganan burung pada tanaman padi di masa generatif atau saat masa buah menjelang panen. Nah, ini kita tahu bersama memang burung itu makannya Oke. padi gitu ya. Nah, Iya. silakan Prof, silakan. Terima kasih Pak mana? Bapak Farudin ya. Farudin Iya. Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, saya baru 30 hektar ada di Banjarmasin, baru diminta untuk ikut berkontribusi untuk tanaman durian dan alpukatnya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama membangun peradaban organik lewat Pornas bisa, kira-kira begitu. Ya, jadi untuk burung sederhana, burung itu suka pada padi. Dan ternyata padi kita tidak pernah diselimuti atau dihalangi, tetapi secara petani-petani yang cerdas di bawah saya di Ungaran ini, dia memasang jaring di atasnya, Pak. Memasang jaring di atasnya, jaring itu hampir sama dengan untuk menjala ikan itu. Jaringnya kecil, kecil-kecil. Yang penting burung tidak bisa masuk. Itu hanya dipasang di atasnya tanaman padi secara merata. Tetapi mau habis jaring berapa? Kan kira-kira gitu. Ternyata saya tanya dengan petaninya, tidak begitu mahal jaring itu. Itu jaringnya jaring senar yang kecil, tetapi sangat awet. Dan dia beli sekali bisa 4-5 kali dipakai untuk apa itu menyelimuti tanaman padi kita dari atas saja. Tetapi ternyata burung cerdas juga. Biasanya di atas dihalangi, dia lewat samping. Ini pengalaman lapangan. Tetapi bagi saya yakin kuncinya satu. Kalau kita juga bersyukur dengan tanaman padi, padi juga kita doakan jangan dimakan burung semuanya. Makanya ada falsafah yang dalam. Burung di udara juga dipelihara. Ternyata yang memelihara ya harusnya ya petani. Tetapi kalau banyak burung, ya nanti kita habis, kita nggak panen. Tetapi minimal, kalau Bapak bisa ngasih perangkap dari atas, ternyata bisa teratasi. Kalau saya melihat burung disemprot dengan penggunaan hayati yang sudah kita rumuskan, saya yakin burung itu tidak suka aroma apa. Burung kalau suka mungkin malah barang-barang yang beraroma, tambah aja kapur barus sedikit. Boleh nggak? Boleh. Kapur barus yang wangi itu pun boleh. Supaya aroma padinya, tadinya aroma padi tanpa aroma, sekarang dicampur pandan wangi, serai, kemudian kapur barus, kemudian jeruk nipis, dan lain sebagainya. Semprotkan di dalamnya. Tapi ada yang mabuk.
karena ada aroma dan rasa aroma tadi sengak, Pak. Dan masuk ke dalam penciuman itu dia nggak akan nyaman. Akhirnya burung juga bisa tidak nyaman di dalamnya. Kalau aromanya disemprotkan bahkan tambah nutrisi, tetapi semua nutrisi yang masuk di dalamnya salah satunya bisa mengendalikan hama burung dengan konsep aromanya. Dominan di aroma dan mabuk. Ya, aroma dan mabuk. Kira-kira begitu. Apakah harus semuanya, Prof, atau boleh salah satu, Prof? Boleh salah satu. Contoh Dominan tapi misalnya, boleh salah satu. Jadi contoh contoh yang kalau saya masuk hmm, kepada aroma yang sangat menyengat aromanya di tanaman itu apa kira-kira? hmm. Satu pandan wangi, serai dan bawang putih. Oh, pandan wangi, serai, bawang putih ya. Ya, Itu aroma ya, aromanya aroma. kuat ya, Prof ya. Itu kuat sekali. Tapi itu ketika disemprotkan dia enggak pengaruh dengan ini ya, tanamannya ya, Prof Itu ya. menambah nutrisi tanaman. Oh, oke. Ya, ya, Menambah ya. nutrisi tanaman. Artinya itu boleh untuk apapun tanaman sebenarnya bisa ya, Prof ya. Ya, Enggak bisa, masalah ya. bisa. Dan pengendalian itu salah satunya. Tapi kalau burung ya salah satunya jaring bisa masuk. Tetapi coba nggak usah dipasang jaring, disemprot dulu dengan konsep aroma dan memabukkannya dominan. Hmm. Oke, Memabukkan oke. berarti tembakau direbus. Oke, oke. Berarti direbus airnya itu yang disemprotkan ya? Air yang kita Oh. semprotkan. Berarti Kira-kira termasuk begitu. dengan tadi yang serai sama apa tadi? Masuk di Serai dalamnya. itu Di direbus komposisi. juga, maksudnya direbus jadi satu gitu ya? Iya, iya. Oke. Masuk di dalamnya. Baik, baik. Kira-kira begitu? Oke, baik Pak Farudin. Jadi tadi ada 2 cara ya, cara mekanik dengan cara menebar jala gitu ya. Iya. Dan yang kedua adalah cara apa istilahnya Prof? Dengan ramuan ini cara nabati ya, cara Hayati, nabati ya, aroma hayati ya. sistem Dengan hayati. cara hayati ya, tadi dengan ramuan-ramuan yang bisa membuat, burung jadi nggak suka dengan aroma yang menyengat gitu ya. Iya, karena Nah, kuncinya kalau burung mhm, itu hampir sama dengan ayam saya di belakang. mmm, Ayam saya itu kuncinya di penciuman. Supaya nggak ada lalat, di kandang saya mhm, lalat nggak ada, malah di rumah saya banyak lalat. mhm, Karena aroma di dalam kandang nggak ada aroma yang menarik perhatian apa itu lalat. Dan mmm, daya kelemahan daripada yang paruh itu adalah di penciuman. Waktu penciuman kita masukkan aroma semuanya ada dalamnya, otomatis dia bisa mengendalikan salah satunya, menghalau di dalamnya. Kira-kira begitu. mmm. Oke, oke. Oke. Baik, selanjutnya dari Pak Agus Tipar ini Prof. Bagaimana cara mengendalikan hama gurem pada tanaman jamur tiram? Gurem jamur tiram. Ya, saya melihat jamur tiram itu waktu ada gurem, kelembapannya berapa? Kalau kelembapannya cukup tinggi atau sedang, biasanya disemprot dengan lembab, basah, dikasih lebih basah. Gurem Basah nih biasanya Prof, suka basah atau basah Prof? basah, basah, Basah basah ya? basah, Oke, basah. Jadi oke gini, basah. Mhm, contoh ayam itu kena gurem. Saya punya ayam di sini nggak pernah ada guremnya karena ada penyemprotan di dalam kandang saya. Salah satunya adalah probiotik. Probiotik aromanya masuk ke dalamnya itu akhirnya lembab. mmm, Kalau gurem sukanya adalah bukan lembab ya, apa ya? Lembab tetapi masih ada agak kering, kira-kira gitu. Agak kering. mmm. Kalau dia basah, dia akan pergi. Oh, Kira-kira begitu. oke. Jadi itu kita masuk kepada mencoba menjadi gurem. Saya akan belajar akan menjadi gurem. Oh, ternyata gurem di ayam itu ternyata waktu ayam saya dengan kondisi kering atau bulunya ini. Akhirnya saya semprotin dengan probiotik di bulunya dengan ini, akhirnya pergi juga. Berarti kalau kena basah dan aromanya mabuk dan aromain ternyata juga pergi juga. Berarti hayati bisa diterapkan, disemprot dengan formula hayatinya. Gitu.
Oke. Nah, Mabuk kebetulan dan Prof, kalau kami kan Pornas itu kandungannya salah satunya adalah mikroba premium ya, Prof ya. ya, Dan kalau nggak salah mikroba premium itu kategorinya juga probiotik. Jadi kalau seandainya disemprotkan Pornas juga bisa ya, Prof ya? inilah kami masuk ke dalam paradigma tradisional, Hmm. masuk masa modern, dan masuk kepada teknologi. Purnas jawabannya, kira-kira begitulah. Oke, oke. Jadi artinya nggak perlu buat Bisa. lagi probiotik gitu ya, Prof ya? Ya, Sudah jadi tinggal pakai probiotik Pornas ya? kita masuk pada kalangan-kalangan yang menekuni Hmm. kepada masa-masa tradisional. Oke, kita akan Hmm. membimbing orang masuk ke dalamnya masa-masa teknologi. Hmm. Tetapi Oke. dengan kontribusi kita, mungkin kita ikut arus alur mereka yang maunya seperti apa sih, kira-kira begitu. Oke, oke. Prof, saya mau tanya nih, Prof. Kalau hama gurem itu kategorinya hama atau jamur ya, Prof? Atau bakteri, Prof? Hama gurem itu. Itu masuk kepada kutu kan? Oh, hama berarti ya. Iya, Hama itu ya, masuk ya, pada hama. kategori hama. Kutu Oke, itu oke. hama. Ya, iya. Oke, berarti kalau hama gurem itu berarti memang harus dibuat basah kondisinya gitu ya. Kondisinya dikasih basah dan mungkin aromanya juga dia tidak suka karena Hmm. aroma ayam itu guremnya banyak itu pada waktu ayam mengeram. Hmm. Berarti Maksudnya jalur jam maksudnya disemprotkan pada saat ayam lagi mengeram gitu. ya Maksudnya di gimana? mengeram dan kemudian itu akhirnya kan Hmm. dia pergi. Hmm. Jamur tiram berarti sudah ada kondisi jamur tiram itu ada guremnya, ada kutunya karena saya yakin itu terlambat panen atau sisa panennya nggak bersih, kira-kira gitu. Mungkin kita bisa, karena saya juga budidaya jamur tiram, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Boleh nanti Pak Gus Ipar boleh kalau mau komunikasi langsung boleh langsung chat atau langsung bisa bicara ya kalau misalnya mau bicara nanti Iya. dibuka mikrofonnya. Kemudian kita lanjut dulu ke Pak Sudiono ya. Silakan nanti kalau Pak Gus Ipar ingin komunikasi langsung. Apa ramuan nabati yang bisa digunakan untuk memberantas jamur Ganoderma atau jamur batang pada tanaman sawit, Prof? Oke, Ya. terima kasih. Jadi jamur di batang, saya hanya meramu hayati yang secara alami saya ambil di dalam tanaman itu dominan di lengkuas, ya. Kemudian masuk ke jamur itu nanti akan terfermentasi dengan asupan yang masuk dalam karbohidrat tinggi. Jadi bisa masuk dalam konteks basah. Basah berarti bisa dicampur dengan kapur dolomit. Ya, Maksudnya lengkuas dicampur dengan kapur ya, dolomit gitu, Prof. semprotkan. Cara campurnya gimana, Prof? Lengkuas dengan kapur dolomit. Lengkuas kan bisa ditumbuk, kemudian Heeh. diekstrakan, kemudian Oke. direbus dengan air, aroma lengkuasnya kan masuk. Baru Oke, terus dolomitnya masuk, ya. oke, heeh. Dan di situ makanya konsep hayatinya semua formula tadi sebetulnya masuk kepada RAM tadi, rasa aroma mabuk, tapi konsep jamur masuk banyak dominan di lengkuas dan basah. Basah bukan asam, kira-kira gitu. Oh, jadi dicampur kapur lengkuasnya dan Ya. disemprotkan atau disiram di batang, Prof? Biasanya kalau disemprotkan bisa masuk di semprotan, tetapi kalau Ya. biasanya kalau batang nggak mungkin kita kuas, semprotkan aja. Oh, oke, semprot aja ya. Oke, oke. Semprotkan aja. Baik, baik. Semoga Pak Boleh Sudiono udah bisa bisa dicoba dan nanti nah, rumusan-rumusan dengar. bisa kita sama-sama untuk Heeh. mengkondisikan gitu. Ya, ya. Nah, kemudian nih, apa ramuan yang bisa digunakan untuk memberantas hama kumbang nih, Prof? Hama kumbang yang merusak batang dan daun tanaman sawit. Oke, Silakan, Prof. mungkin yang saya berikan video ke Bang Jun kemarin itu Mhm. baru 3 hari kita formula, ternyata langsung penggerek batang pun juga Itu hama langsung kumbang, Prof? Hama kumbang kumbang itu. ya? Kumbang itu berasal Oh, dari mana? Yang di sawit itu berasal dari dasarnya uret itu dan masuk kepada eh, kumbang yang ada dalam ramuan itu banyak dikasih banyak tembakonya, tembakau, kemudian yang memabukkan lah. Dan yang kedua kasih bawang putih yang banyak, dia akan sengak dia pergi dia.
Saya putar sebentar videonya, Prof, biar bisa dilihat ya, Ya, Prof ya. itu baru saya ramu dengan tiga hari, langsung kita Ya, sebentar saya buka. saya mengendalikan penggerek batang di Cengkeh di Manado, 50 hektar. Nanti sawit kita bisa sama-sama. Untuk kumbang saya yakin bisa. Nggak ada suaranya ya, Wan? Iya, itu salah satu contoh yang baru saya dapat Itu formula saya yang itu kumbang atau cacing itu, Prof? Atau ulat itu itu? Ulat. penggerek batang. Oh, penggerek batang ya. Penggerek Oke. batang pada cengkeh. Pada prinsipnya sama. Kumbang nanti ada di dalamnya itu, tapi dia bisa terbang dan ada apanya ini? Eh, kalau orang Jawa itu namanya wawung itu sebetulnya. Yang Hmm. langsung di atas, hampir sama yang di atas kelapa. Itu bisa disemprotkan di situ, dibor, atau disemprotkan di lukanya, masuk di dalamnya, disiram aja dengan hayati yang memabukkannya banyak. Konsep hayatinya. Jadi tembakonya yang banyak, tambah bawang putih, saya tambah garam, udah asam, Hmm. asin dan ininya masuk semua, Iya, tambah iya, iya. dolomit tadi. Iya. Oke, oke. Jadi kayak bikin 15 hmm. menit keluar dia. Setelah keluar langsung ngap-ngapan dia. Hmm. Kayak bikin bumbu rujak ya, Prof ya. Iya, betul. Itu Oke, oke, oke. formulanya ada di kita. Yang sedang kami Jadi saya kumbang kumbang sama ya, Prof ya? Kumbang sama sama, juga ya? Sama sama, ya, sama. dengan begitu ya. Oke, Iya. oke. Yang penting dia Karena bisa kumbang berada hmm, dalam kategori hampir sama dengan ulat di dalamnya. hmm. Oke, oke, oke. Jadi dia memang dibatang juga sama rusak daun juga itu ya. Jadi disemprotkan juga ya, Prof ya. Iya. Nah, kalau hama urang pada padi gimana, Prof? Hemawaran pada padi masuklah kepada paradigma organik yang nenek moyang kita. Apa yang kira-kira yang ditancapkan di sawah waktu nenek moyang kita bertani? Ayo, ditebak. Ayo, tebak-tebakan ya. Ada Ayo, hadiah nggak nih, Prof, tebak-tebakan ya? ada hadiah. Pak Jadi Prof, kalau kayaknya bebegik Prof. Apa yang ditancap-tancapkan di dalam sawah Bebegiknya untuk tuh, menghindarkan wereng? iya, bebegik Prof. bebegik, Apa namanya? Gig. bebegik. Iya, kalau di sini yang bergetah itu kalau orang Jawa bilang itu namanya kenari. Pohon kenari itu getahnya banyak dan akhirnya pahit. Lah sebetulnya rumusannya sama. Kasih hayati yang rasanya itu pahit, pahit, pahit dan getir. Hmm. Jadi maksudnya di sekitar sekitar padi itu dikasih, Prof. Maksudnya Di kenari tanahnya, itu. tanahnya semprot di tanahnya. Oh, disemprot. Saya pikir Iya. ditanam. Jadi ramuan yang hayati tadi semprot di tanahnya sebelum Hmm. tanam. Bersamaan dengan Pornas, pemulihan tanahnya, soilnya, gitu. Tetapi perengnya supaya nggak masuk dan akhirnya bisa sehat semuanya. Kalau sudah tiba-tiba kena wereng gimana, Prof? Apakah bisa diterapkan itu? Artinya sudah ada wereng, tiba-tiba di awal nggak pakai kenari itu, tiba-tiba kemudian di perjalanan tiba-tiba muncul werengnya, bisa diaplikasikan, bisa pergi. Bisa, sebetulnya sedia payung sebelum hujan lebih baik. Tetapi orang-orang petani kita kan kalau hujan baru cari payung. Oh, iya, 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 Nah, betul, betul. paradigma ini yang harus kita Mm-mm. bangun untuk Itu peradaban organik. Gitu. buah kenari tadi diapain, Prof? Diapain buah kenari Itu tadi? batangnya itu getahnya banyak. Oke, terus? Kemudian ditancap-tancapkan petani kita dulu nancapkan di tengah sawah. Heeh. Akhirnya air dengan ininya akan rasanya
setelah getah taruh di dalam air di sawah itu, akhirnya kayak muncul. Akhirnya waktu mereng turun dia terkena ini. Lah, sebetulnya sama dengan kita meramu hayati tadi disemprotkan saja di dalam tanah itu. Kira-kira gitu. Oke, oke. Baik, baik, baik. Semoga bisa terjawab ya, Pak Sanawi ya. Tuh. Kemudian, oke, eh, Ornas luar biasa sinergi dengan konsep ekosistem dievaluasi secara baku sebagai satu produk pemberantasan hama penyakit pada tanaman. Iya, betul sekali. Jadi memang Pornas ini juga kan salah satu kandungan luar biasanya adalah selain ada Pornas soil treatment untuk pengurai residu kimia di tanah dengan ada tambahan humic acid, dia juga ada mikroba premium ya, bakteri yang tentunya bisa menyerang bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman. Memang sih Pornas ini adalah pupuk atau nutrisi, tapi memang pengalaman memang beberapa penyakit seperti jamur, bakteri itu memang pergi dengan sendirinya dengan menggunakan Pornas ya. Jadi kalau ketemu hama yang agak bandel yang sudah bermutasi cukup Ya, berkali-kali lipat ya mungkin perlu tambahan bantuan ya. Bantuan ya, biasanya sih sebelum kenal Prof ini teman-teman taunya ya bantuannya pestisida gitu kan. Nah, ya. tapi dengan adanya pengetahuan kita malam hari ini tentunya ini sangat membantu sehingga teman-teman bisa menerapkan gitu loh Prof, kalau ketemu misalnya hama yang bandel ya kan atau jamur atau bakteri yang bandel gitu kan. Nah, itu Ya. bisa diterapkan gitu kan. Kalau Nah, pasukannya kemudian kemarin pestisida, kita sekarang ya beralih pasukannya adalah organik ya. hayati. Hayati Kira-kira ya. gitu. Oke, oke. Kemudian Pak Andri ya, apa ramuan resep organik untuk menangani hama pada tembakau dan hama pada tanaman kopi Arabica dan bagaimana pemakaiannya? Silakan, Prof. Oke. Pada prinsipnya sama, hama-hama yang ada di lingkungan tanaman kita itu kalau kita bisa menarik perhatiannya hama, pengendaliannya adalah tanam di sekeliling budidaya kita dengan perangsang jiwanya hama maksudnya, atau rivogia tadi. Tanamin bunga-bunga yang menarik aja. Yang penting jangan bunga desa taruh di situ. Yang Ya, penting warna ya, Dok ya, berwarna ya, ya. berwarna. Dan itu akan siklus kehidupannya akan bisa mengendalikan dan musuh alami akan terbentuk di dalamnya dan akhirnya dia tidak akan konsentrasi nyerang budidaya kita, tetapi dia sudah saling siklus kehidupannya terserang dengan teratasi dengan sendiri dengan konsep predator tadi. Gitu. Oke. Nah, gini, Prof. Ini pertanyaan orang bodoh seperti saya nih, Prof. Ya kan? Ya, Kalau misalnya kita tanamin, contoh tadi bunga elogia di sekitar, misalnya contoh nih di sekitar tanaman kopi Arabica gitu kan. Nah, ya, apakah dalam tanda kutip, dalam tanda kutip ya Prof ya, tidak ya. berebut unsur hara di tanah itu gitu loh Prof. Nanti khawatirnya kopi Arabicanya malah nggak kebagian unsur hara nanti kalau kita tanemin tanaman bunga seperti itu. Nah, menurut Prof gimana Prof? Oke, kalau saya konsepnya karena pematangnya yang kita tanamin di pinggir sepamatang, Ya. berarti di dalamnya kan budidaya. Oh, oke, oke. Berarti dia Jadi tidak harus di dalam ya Prof, tidak harus di dalam ya. jangan, justru kita menghalau hama dari luar jangan masuk. Oke, Konsepnya ke oke. sana. Berarti tidak harus di tengah-tengah ya, di Tidak pinggir-pinggir boleh harus. ya? Di Oke. pinggir, justru malah pinggir, baru masuk di tengah setelah bunga-bungaan, kasih tanaman jagung. Hmm. 3 sab. Karena jagung bisa mengendalikan supaya tidak masuk ke konsep budidaya kita. Pengaruh Oke. angin dan lain sebagainya, virus yang masuk Ya. itu sudah ditangkap oleh tanaman jagung itu. Ini saya belajar sedikit Oke. dari Korea dan akhirnya saya tanya. Bahkan waktu saya belajar ke sana ada di tanaman jagung dikasih apa coba? Hmm. Bekasnya potong rambut. Hmm. Rambut yang dipotong-potong itu dipasang keliling, dibungkus. Jadi rambutnya dikelilingkan. Ini apa maksudnya? Ternyata supaya hama dan penyakit yang mungkin kutu sukanya rambut masuk di Hmm. dalamnya. Kira-kira begitu. Oh Dan gitu itu ya Prof ya? masuk Nggak, akal maksudnya juga. Gitu.
Maksudnya diapain itu, Prof? Rambut-rambut itu diapain? Digantung begitu saja gitu? Digantung di Hmm. sebelum tanaman jagung. Jadi tanaman Rivogia dulu, baru rambut dikasih tali, gantungkan keliling. Ternyata ini saya, oh ternyata menangkap kutu-kutu itu dengan rambut, kira-kira gitulah. Tapi itu beneran ya, Prof, ya gitu ya? Itu yang saya hadapin. Saya 3 bulan ada di sana kok. Oh, Dan bagus saya juga ya. tanya, tapi dia secara bahasa Korea kan saya nggak tahu. Tetapi Ya, ada ya, penerjemah, ini apa maksudnya dibungkus, ya. kemudian dibungkus itu di Hmm. lah akhirnya jangan sampai kena hujan, tapi kering terus rambut itu gitu loh. Hmm. Ya, Nah, ya, ya. ternyata saya langsung nggak habis pikir itu secara orang bodoh juga saya. Ini Hmm. apa maksudnya atau ini istilahnya pasang kepercayaan, aliran kepercayaan atau apa. Tetapi setelah Ya, itu kering, saya coba buka-buka, ya kutu itu ya. ada di situ. Oh, Lah, gitu ya? ini ternyata Oh, merangsang jiwanya. ya, 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 ya. Masing-masing hama dan penyakit itu mempunyai habitat tersendiri, kira-kira begitu. Artinya begini, artinya hama itu sebenarnya kita bisa alihkan perhatiannya gitu, Kendalikan, Prof ya. Kita antisipasi. alih, Iya, antisipasi, alihkan perhatiannya, kita kasih tempat perhatiannya hidupnya masuk lah. di mana? Betul. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Oke, kemudian Pak Andri ini ada pertanyaan ya. Apa sarannya untuk pupuk organik buat tanaman tembakau dan kopi Arabica? Nah, kebetulan sekali Pak Andri ya, malam hari ini sponsor kita adalah Pornas, pupuk organik nasional dengan teknologi nano ya. Jadi pupuk organik nasional ini adalah sebuah pupuk dengan teknologi nano di mana pemberian nutrisinya itu bisa lewat 3 cara, yaitu akar, batang, dan juga lewat mulut daun atau stomata, dan itu bisa diserap secara instan oleh tanaman karena dia teknologi nano, dan yang terpenting kandungan nutrisinya sangat lengkap, ada 4 in 1. Nanti saya akan putarkan sedikit videonya biar ada bayangan mengenai Pornas. Dan kami sudah banyak testimoni untuk tembakau dan kopi Arabica. Salah satunya kami juga handle untuk kopi Arabica yang ada di Kintamani, Bali, yang kebetulan diekspor ke Swiss ya untuk kebutuhan Starbucks ya. Jadi makanya kita memang sedang handle project itu sampai hari ini untuk kopi Arabica ya. Nanti bisa kita diskusi lebih dalam mengenai itu. Kemudian Pak Sudiono ya, apa ramuan untuk penyakit luka berair pada batang tanaman durian dan jamur batang atau Ganoderma? Silakan, Prof. Oke. Luka berair itu sebetulnya di dalamnya hampir sama yang tadi video tadi. Di dalamnya pasti ada ulat-ulat di dalam, dan akhirnya itu cairan-cairan yang dia ambil dari nutrisinya atau hatinya tanaman itu akhirnya dikeluarkan lewat ulat yang ada, yang berair tadi. Ya semprot aja dengan formula yang tadi, mabuk, rasa, dan aroma. Ya, 3 itu aja. Rumus saya terapkan di berbagai wilayah, ternyata bisa mengendalikan. Tetapi kalau yang luka berair tadi, tolong cari sumbernya. Batangnya dicari sumbernya, berairnya dari mana, dan kemudian kasih lubang di atasnya kurang lebih jarak 10-15 cm di atasnya. Contoh lubangnya di bawah tangan saya ini adalah jempol, lubang apa ya? Lubang sumbernya. Kemudian di atas jari ini kita bor, tek, kemudian kita semprotkan di dalamnya, terus kita lem dengan malam. Biar cairan itu meresap ke dalam batang. Dan akhirnya cairan itu sudah berubah karena kita masukkan nutrisi, kemudian rasa aroma mabuk di dalamnya, yang ada di situ hama, termasuk ulat dan lain sebagainya, yang membuat batang berair tadi akan dipulihkan dengan nutrisi yang sudah kita siapkan tadi. Ini pengalaman saya baru yang paling besar mungkin yang di Manado ini, sekitar 100 hektar nanti kami menangani cengkeh, dan kurang lebih 50 hektar pertama baru saya tangani. Dan ternyata orang bisa di sana itu lubang berair semuanya, tapi di dalamnya adanya penggerek batang atau ada ulatnya. Dan semua berair menetes, warnanya hampir semacam apa ya, kayak getah gitu loh.
getah turun. Nah, itu salah satunya getahnya tanaman itu sendiri dan akhirnya dimakan, dikerat ini. Kemudian air kencingnya dia juga turun bersamaan dengan kotorannya. Hewan kan juga ada kotoran dan air kencingnya. Dan di situ keluar dari dalam. Kalau hewan itu di dalam sudah mati, saya jamin itu akan ada pemulihan secara alami untuk pohon itu akan bangkit lagi karena nutrisinya di dalamnya sudah dirubah, bukan dikerat oleh hama tadi. Kira-kira begitu gambarnya. Oke, baik, luar biasa ya solusinya ya. Pak Muhammad Sanawi, silakan langsung dibunyikan mikrofonnya. Pak Muhammad Sanawi, ada mau bertanya, silakan. Yes, terima kasih, Sun, Pak. Ya. Silakan, Pak. Terkait tadi padi, sebenarnya belum saya mengenai yang isi padi itu banyak yang kopong ya. Kopong tuh bahasa ini apa ya, bahasa Jawanya? Kalau Kosong. Yang berdiri putih kan? ya putih, Pak. Iya. Ya. Nah, itu terkait wereng atau bagaimana treatment untuk ininya secara organik penanganannya Oke. pestisida. Sun, Bro. Oke. Terima kasih. Kalau Bapak ada tanaman padi yang kemudian berdiri tegak dan warnanya langsung putih, Bapak coba cabut. Dan cabut itu akan keluar dan di situ sudah diputus rantai makanannya oleh ulat yang ada di dalam. Itu bisa wereng, bisa ulat. Jadi bukan hanya wereng, tapi ada ulat-ulat yang ada di dalam di dalam sawah itu sendiri, dia makan. Biasanya memang orang paling enak itu hati kok ya. Kalau makan hati enak nggak, Pak? Itu yang dicari ulat itu. Akhirnya di situ sudah rantai makanan yang harusnya akhirnya ya nggak akan berisi. Itu yang pertama. Tetapi kalau dicabut tidak bisa, itu biasanya yang makan siapa? Yang nyedot pertama kali. Orang itu apa? Bukan. Yang Bukan ya. terbang. Yang terbang. Lembing atau apa ya? Walang sangit. Oh ya, walang sangit. Walang sangit. Ya. Saya Itu sudah pada waktu mau mengisi buah, walang sangit langsung nyedot di situ dan akhirnya dia ambil. Akhirnya dia berdiri juga. Jadi ada dua berdiri tidak isi, salah satunya adalah putus rantai makanan, sama walang sangit tadi. kedua walang sangit, ketiga kurang makan. Kurang nutrisi. Kurang nutrisi ya. Iya, jawabannya Pornas bisa menyelesaikan semuanya itu. Mudah-mudahan itu solusinya. Iya. Oke. Nanti Ya, bisa. ya. Bapak asli mana? Dari mana? Saya sih Kerawang. Oh, Kerawang. Ya. Ya. Tunggu. Saya besok dalam waktu dekat memang ada diundang ke Kerawang juga. Ya, saya dididik dari petani, cuma sekarang saya udah ya begitulah. Tapi ini sebagai kontribusi saya nanti di daerah kelahiran lah. Salah satunya Oke. saat ini. Terima Selamat. kasih. Ya. Jangan pernah berhenti untuk masuk kepada dunia yang pemulihan bumi. Karena orang akan mengejar kita nanti, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Ya, oke, Oke. terima kasih Pak Sanawi. Selanjutnya dari Bu Yulika nih, Prof. Bu Yulika bertanya untuk buah cabai bagaimana caranya membasmi penyakit buah cabai tahu-tahu busuk berulat. Nah, di dalamnya. Silakan, Prof. Oke, itu namanya biasanya sakit lambung. Jadi kalau istilah pertaniannya di situ busuk di dalamnya itu ulat semuanya. Itu bisa diakibatkan juga apa yo? Yang di dalam terbang-terbang tadi. Salah satunya lalat buah ada di dalamnya. Karena lalat buah tidak pandang bulu, buah apapun disikat habis. Di lingkungan cabai juga masuk, di lingkungan mangga juga masuk, di lingkungan durian juga masuk, di lingkungan jeruk juga masuk. Jadi makanya saya yang di Kerawang, salah satu perangkap lalat buah untuk di tanaman cabai, salah satunya saya mengendalikan dengan nabati yang konsep hayati. Itu salah satu rasa, aroma, dan mabuk, dan lingkungannya kita buat
habitatnya untuk musuh alami kita budidayakan. Tetapi kalau di dalam rumah, ini maksudnya konteksnya di lahan atau di pekarangan atau di polybag, kira-kira begitu. Bisa juga masuk dengan lalat buahnya. Gitu. Ya, halo. Lalat buah itu penyebab cabai itu ini ya, Bisa. berulat Karena ya, Prof dia ya? naruh telurnya di dalam cabai. Oh, gitu ya. Ya. Di Setelah lahan telur katanya, Prof. sapinya, Ya, ya, di lahan katanya nih. Ini di jawabannya di lahan. lahan. Nah, di lahan. Ya, bisa di pengendalian itu juga dengan hayati, dengan konsep yang Rivogia tadi. Dan Oke, di oke. situ eh, pengalaman lapangan bisa membantu untuk tanaman cabai. Tetapi dengan busuk buah yang mungkin juga dengan kelembapan tinggi, asam. Hmm, Dengan oke. musim-musim hujan yang cukup atau kelembapannya terlalu tinggi bisa juga. Nah, makanya pengendaliannya salah satunya imun tanaman harus disiapkan nutrisinya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu salah satunya dengan Pornas tuh, masalah imun tanaman tuh, Prof. Ya kan? Ya, imun Nah, tanaman. karena tanaman kita ini sekarang banyak gizi buruk, Prof. Karena satu kan, penyerapan dari akar itu tidak bisa maksimal karena pH tanah udah cenderung asam, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan iklim kan, Prof. Perubahan iklim Ya, ini membuat matahari juga ya datang pergi kurang. seenaknya, Ya, jadi proses fotosintesa juga nggak maksimal gitu kan, Prof. ya, betul. Nah, makanya Pornas ini solusinya dengan teknologi nano bisa diserap melalui lentisel dan mulut daun karena dia teknologi nano. Jadi artinya gini, Prof. Jadi ternyata hama apa busuk ulat di dalam buah cabe gitu ya, ternyata juga penyebabnya adalah Salah lalat satunya buah ya, lalat. Prof ya. Salah satunya lalat. Jadi kalau misalnya udah terjadi nih, Prof, sudah Kedua di dalam jamur. Kedua di kalau sudah ada ulat gimana, Prof? Misalnya ini kan tadi kalau buah bunga eulogia itu kan untuk mencegah kan. Kalau mencegah. misalnya sudah terjadi nih di dalam cabai itu Kalau udah ada sudah terjadi, gimana? biasanya kita petani menunggu yang berikutnya. Kalau sudah busuk di dalam, otomatis panen kita akan langsung berguguran begitu saja. Jadi itu Kalau udah sudah nggak ada bisa di ini dalamnya, ya. sudah busuk gitu. Ya, itu udah menyerah lah kalau udah Ya, gitu ya. ini Pokoknya tinggal nunggu otomatis berikutnya ya. petani sudah tanda-tanda untuk kita. Makanya sebelum hujan harus kita sediakan payungnya. Itu konsep paradigma berorganik atau peradaban organik, kira-kira begitu. Oke, oke. Baik, baik, baik. Kemudian dari Pak Suparlan, pengendalian Helopeltis dan PBK juga Phytophthora palmivora PD kakao yang efisien pakai apa? Wah, ini pertanyaan Pak Suparlan ini bahasa pertanian ini Bahasa saya nggak paham. pertanian benar ini. Ini praktisi malah bingung ini. Ya, jadi pada Prof. prinsipnya itu kalau Hmm, Phytophthora salah satunya itu kan jamur semuanya unsur-unsur jamur ya. hmm, Salah satunya pengendaliannya adalah pH harus stabil hmm. 6,5 ke 7. Oke, oke, oke. Kemudian kelembapan tanah jangan sampai ada yang tergenang air. Oke. Yang ketiga, untuk mengendalikan semacam jamur atau fungi, salah satunya adalah harus disiapkan kalau saya pakai kalau di pH tadi kan dolomit, tabur aja dolomit dengan di lingkungannya atau di bawahnya, gitu. Di bawah batangnya kalau untuk tanaman biasanya gitu, supaya stabil dan eh, kalau rimbun tanamannya harus di pruning supaya Hmm. sinar matahari masuk. Jadi memang In- tahapannya harus ada proses yang mengendalikannya secara sistematis. Gitu. Oh, Ya, ini ya, karena oke. apa? Tanahnya harus sudah siap, kok juga tetap kena. Hmm, Berarti sinar matahari belum masuk. Oke, berarti masuk kita harus pruning. hmm. Kalau sudah Oke, masuk oke. kok masih kena lagi. Oh, berarti ada sesuatu jamur, ada genangan tidak. Ya, itu sistemnya, siklusnya Hmm. harus kita bangun untuk Ya, siklus kehidupan yang muncul gitu. oke, oke.
Baik, baik. Jadi artinya memang tadi ya untuk kakao mungkin disarankan untuk pH tanah ya, pH Ya, tanah itu jangan sampai asam kan gitu Prof ya. ya, Nah, salah satunya adalah penyelesaiannya dengan Porna Soil Pak Suparlan, karena kita kan punya Porna Soil ya. Treatment ya, yang kandungannya mikroba premium dan humic acid ya. Amin. Jadi dipercaya itu kalau diberikan di tanah maka terjadi penguraian residu kimia dan mengembalikan mikroorganisme alami sehingga pH tanah akan membaik ya. Dan kita punya banyak Ya, testimoni dengan penggunaan Porna Soil Treatment dalam beberapa hari penggunaan Prof, itu ya, pH tanah menjadi normal Prof. Dia bisa ya, menjadi di antara 5,5 sampai 7 ya dalam waktu beberapa hari setelah diaplikasikan. ya, Kemudian tadi Prof juga mengatakan ternyata memang air atau terlalu lembab itu juga membuat pH tanah juga menjadi nggak bagus ya Prof ya. ya. Nah, Asam jadi oleh sebab otomatis itu pruning itu kan kerimbunan pohon itu harus dikurangi kerimbunan. ya Prof ya. Ya, Kerimbunan pohon dikurangi. biar Yang bisa kena matahari. cabang-cabang yang tidak produktif kita ambil. Oke, oke. Ya, baik. Semoga terjawab Pak Suparlan ya. Kemudian Pak Ahmad Sidik, penyemprotan bahan aroma untuk burung tadi interval berapa hari, Prof? Bahan aroma untuk Secara burung tadi. organik 1 minggu 2 kali Seminggu 2 kali ya. Oke. minimal. Kalau Hmm. mau seminggu 3 kali boleh, jadi 2 sampai 3 kali Ya, ya, untuk ya. burung. Oke. Kemudian dari Pak Gusti Bagus Anderini, Pak Gusti Bagus ya, bagaimana cara mengendalikan ulat di buah durian montong? Nah, Ya, ulatnya di dalam durian atau batang durian. nah, ini coba Pak Gusti Bagus, ulatnya di dalam di pohon atau di buah duriannya, Pak Gusti Bagus. Silakan. Oke, nanti Kalau kita tunggu jawabannya ya. Kemudian untuk Pak Masidi, untuk satu tangki semprot berapa liter butuh air untuk rebusan aroma tadi untuk ngusir burung, Bro? 1 banding 15 sampai 20. Satu apa ini, Bro? Satu Maksudnya liter. 1 liter ramuan Bukan itu, ramuan ya, itu banding untuk 15 sampai 20. berarti satu tangki lah ya, pas satu tangki ya. Iya, pas. Oke, baik, baik. Oke, itu tadi ulatnya di buah, Prof. Oh, Ulat dibuat. durian itu di dalam buah. Nah, Biasanya kalau sudah masuk di dalam buah, ya semprot dengan supaya aroma dan mabuk dan rasa tadi disemprotkan otomatis kan masuk ke dalam buah juga. Bisa disemprot yang formula rasa aroma mabuk tadi. oh, berarti semprotnya di buahnya ya, Prof ya? Di buahnya. Makanya kalau yang di batang itu biasanya saya bor, dicari lukanya, dibor, disemprotkan, kemudian ditutup dengan malam supaya aroma rasa dan air tadi masuk di dalamnya. Itu di dalam batang. Oke, oke. Baik, baik, baik. Kemudian Pak Mansur ya, tanah yang sudah ditanami tanaman kemudian terserang jamur dan busuk akar. Iya. Hal ini diberi pembenah tanah atau cukup ram saja? Gimana nih, Prof? Oke. Ini untuk konsep tanaman apa dulu Ya, supaya ya. kita bisa tahu. Tanaman apa dulu, Pak Mansur? Boleh nanti dibantu jawab ya, Pak Mansur ya. Biar lebih jelas jawabannya Prof Supaya Sutimin saya ya. masuk pada sasaran. Ya. Gitu. Oke, sambil nunggu Pak Mansur, kita tanya ini dari Pak Silvanus, bagaimana mengatasi semut atau hama lain yang merusak batang dan ranting pohon duku? Gimana, Prof? Duku, duku. Pohon duku, apa? Ranting, batang, Semut, langit. semut. Oh, Mengatasi semut. semut, semut atau hama lain yang merusak batang dan ranting pohon duku, pohon duku. Iya. Kalau cara orang Jawa paling gampang semut itu dikasih abu. Abu ya, Prof. Ya? Iya. Dan Abu semut apa nih, Prof? Abu 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 rokok, abu. abu ini abu dapur Oh, maksudnya sekam ya, sekam ya. seabunya. Tetapi Abunya bisa ya. juga dikuas dengan kapur dolomit. Kira-kira gitu. Oh, kapur dolomit ya. Ya, Oke, supaya oke. nanti batangnya pH-nya juga seimbang. Akhirnya waktu pH-nya basah, semut nggak Hmm, akan datang. Tapi hmm. kalau mau disemprot ya pakai semprot dengan rasa aroma mabuk tadi. Sudah bisa Oh, masuk di bisa dalam. bisa pergi juga ya kalau dengan rasa aroma Bisa pergi. mabuk tadi ya. Ya. Oke, oke, oke. Baik, kemudian Pak Mansur tadi tanaman cabai dan sayuran, Prof.
yang Pak Oke. Mansur tadi. Jadi yang pertanyaan tadi mengenai terserang jamur dan busuk akar. Jamur. Iya. Berarti tanaman Bapak berada dalam kelembapan yang tinggi dan sifat tanahnya asam. Hmm. Caranya salah satunya drainase di dalam lahan harus lepas atau minimal standar pertanian adalah 40 cm dalamnya, ya. Kemudian lebar kurang lebih juga 40 cm minimal. Intinya drainase di dalam lahan harus dibuat jangan sampai ada air menggenang supaya tidak mempengaruhi keasaman yang di dalamnya. Yang kedua, semprot atau tabur dolomit yang di lingkungannya, salah satunya untuk memulihkan tanah itu bersifat menjadi basah atau netral, kira-kira gitu. Tadi dari asam supaya dimasukkan ke sana. Nah, kita punya pengganti dolomit, Prof, yaitu Porna Soil Treatment, Prof. Ya, Jadi jadi masuk kalau ke dalamnya. sudah pakai Porna Soil Treatment itu nggak perlu lagi dolomit, Prof. Iya, nggak perlu. Nggak perlu Jadi dolomit, salah nggak perlu satunya pupuk kandang, ya. untuk pupuk kandang yang sifatnya asam yang belum terfermentasi itu biasanya mendatangkan jamur. Hmm, ya, Kira-kira gitu. Untuk betul. mengatasinya salah satunya fermentasi sempurna kalau memang pakai pupuk kandang, kemudian formula yang sudah disiapkan untuk Ponas salah satunya mengembalikan pH tanahnya. Kira-kira gitu. Ya, Porna Soil itu bisa ya. Jadi kalau udah seperti itu, Porna Soil sangat manjur ya untuk bisa menaikkan pH tanah ya. Oke, kemudian berikutnya dari Bu Belci ya, bagaimana cara mengatasi hama pada batang tebu? Apa bisa mengatasi hanya dengan pakai pupuk Pornas? Nah, jadi gini Bu Belci, yang saya mau sampaikan begini ya, biar nggak salah paham dulu Pak Prof ya. Ya, Pornas itu adalah nutrisi Bu Belci ya, atau makanan buat tanaman ya. Jadi kandungannya nutrisinya sangat lengkap. Nah, tadi Prof Sutimin juga mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi hama, bakteri, virus adalah daya tahan tanaman itu harus kuat ya, sehingga dia bisa ya, punya daya tahan yang bagus terhadap serangan penyakit dari luar. Nah, salah satu meningkatkan daya tahan tanaman adalah nutrisinya harus cukup gitu kan. Nah, selama ini tanaman kita itu kan kurang nutrisi karena itu tadi ya, nutrisi yang ada di tanah itu berkurang, tidak bisa diserap oleh akar, terjadi perubahan iklim dan sebagainya. Nah, harapannya dengan Pornas itu nutrisi tercukupi sehingga daya tahan tanaman itu kuat terhadap serangan penyakit. Tapi yang perlu diingat Bu Belci, Pornas bukan pengusir hama. Pornas adalah nutrisi. Ya, tapi memang betul pengalaman kami adalah ada hama-hama atau beberapa penyakit yang pergi tanpa perlu pakai apa-apa hanya dengan Pornas saja. Nah, jadi ketika misalnya Bu Belci menemui misalnya kasus hama pada batang tebu, nah, ternyata sudah pakai Pornas. Nah, bisa saja hama itu sudah mengalami mutasi. Ya, karena kita tahu bersama kan hama itu juga bermutasi ya, Prof ya. Karena ya. kita semprot sekali, 2 kali dengan pestisida biasanya lama-lama dia Bal nanti. makin kuat gitu kan. Ya. Nah, jadi boleh ketika ada hama yang bandel, nah inilah makanya malam ini Prof Sutimin mengajarkan kita semua menggunakan ramuan organik agar tidak perlu pakai pestisida kimia. Nah, jadi kalau hama pada batang tebu gimana, Prof? Ramuannya apa nih, Prof? Oke, batang tebu salah satunya hama juga masuk adalah ulat yang kayak akhirnya membuat tebu itu warnanya menjadi coklat kekuningan. Kira-kira begitu. Dan di situ biasanya di lingkungan tanaman yang kena itu eh, tanah ataupun media di dalamnya itu kekurangan gizi. Biasanya seperti itu. Hmm. Berarti salah satunya adalah hama yang ada di dalamnya mengikuti arus atau dasar karena yang gizinya yang tidak ada, yang ada adalah muncul adalah hama dan penyakit. Semprotannya ya sudah, saya masuk kepada rumus yang sederhana tadi. Semprot dengan formula kita
yang kami coba untuk ada rasa, ada aroma, ada yang mabuk. Tapi dominan kan yang mabuk. Kira-kira gitu. Itu ulap itu yang di dalam tebu itu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi sama sebenarnya, Prof ya, seperti itu Ya. ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Bu Yulika ya. Bu Yulika, karena pertanyaan berkenaan dengan Pornas, saya jawab saja bahwa dosis itu bisa saja ditambah. Karena sekali lagi Pornas itu organik, Bu Yulika. Jadi silahkan Bu Yulika bisa tambah dosis ya. Mau digabungkan antara yang cair dengan yang serbuk, yaitu vegetatif dan generatif sekaligus boleh ya. Nanti sekalian ya, saya mau mengenalkan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kenal Pornas pada Zoom malam ini. Ini Pornas yang saya pegang ini Pornas vegetatif. Ini satu saset ini bisa untuk 1000 meter persegi lahan. Ya, jadi satu saset ini sekali lagi bisa untuk 1000 meter persegi lahan. Ini teknologi nano ya, dan kalau bisa dikatakan memang kandungan nutrisinya sangat lengkap ya. Nah, jadi satu saset ini bisa untuk satu tangki semprot disemprotkan untuk 1000 meter persegi lahan untuk masa vegetatif. Kemudian sebelahnya ini adalah Pornas untuk masa generatif yang serbuk yang warna putih. Ya, dalam satu box Pornas itu ada 25 saset yang tentunya harganya sangat hemat sekali kalau dibandingkan dengan pupuk kimia. Dan memang pengalaman kami sudah banyak sekali testimoni, ada ribuan testimoni yang ada di Telegram channel kami. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di Telegram channel kami untuk bisa mengetahui dan mengenal lebih dekat mengenai Pornas ya. Oke, selanjutnya Pak Sudiono, ini pertanyaan terakhir, Prof. Sebelum yang lain mungkin silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita Iya. masih ada waktu. Apakah ada formula hayati untuk pemberantasan hama penyakit yang bersifat sistemik, Prof? Nah, ini maksudnya sistemik gimana? Mungkin Prof yang tahu paham maksudnya. Sistemik itu membunuh sampai ke jaringan-jaringannya. Oke, silakan, Prof. Bukan kalau kontak itu hanya yang ini. Jadi kalau masuk ke dalam hayati yang sistemik, pengalaman saya itu membangun hama itu supaya tidak masukkah ke rasa yang paling dominan. Karena waktu kita semprot, kita masuk ke dalam rasa yang dominan, contoh brotowali, kita taruh di dalam jari saja, getahnya, itu ke dalamnya itu ikut pahit. Itu sistemik. Berarti rumusan hayatinya ambil semua nabati yang mengandung rasa yang paling dominan. Salah satunya juga brotowali, kedua daun mimba, ketiga termasuk bawang putih pun masuk aroma yang masuk ke sistemik. Kira-kira begitu. Jadi merumuskan atau formula untuk semua yang dominan di rasa. Tapi boleh nggak digabung dengan yang aroma? Boleh. Boleh nggak digabung dengan mabuk? Boleh. Kalau rasa, aroma, mabuk digabungkan, ya udah. Kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Baik, baik. Tapi perlu dicoba secara sistem yang ada di lapangan itu kita kan sekali, saya mungkin karena saya bukan seorang ahli, saya bukan juga bukan profesor, tapi saya dari tahun 80-an saya senang karena saya cinta petani dan saya ingin membangun petani karena saya anak orang tani yang tidak bisa sekolah. Kira-kira begitu. Saya balas dendam tapi saya harus membangun petani. Kira-kira gitu. Ya, ya. Oke, oke. Baik, baik. Baik, Prof. Sambil kita nunggu, nanti kalau ada pertanyaan terakhir, saya mau putarkan sedikit video sekitar 2 menit berkenaan dengan pupuk organik nasional bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal Pornas. Karena banyak Bapak Ibu yang belum kenal Pornas nih, Prof, malam ini ya. Oke, mungkin terakhir kali mungkin saya bisa pesankan untuk para peserta. Sebentar, Prof. Belum selesai, Prof. Sebentar, Prof. Oh, Saya putarkan sebentar aja video. oke. Solusi pertama yang diberikan oleh AWM Star Life adalah mengurangi dan menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk dan tentunya pestisida kimia. Solusi ini berupa produk yang disebut sebagai Pornas atau pupuk organik nasional. Ada 3 jenis Pornas yang kami produksi khusus untuk Anda.
yaitu pupuk Pornas dan juga Pornas Soil untuk pembenah tanah. Pornas mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia karena 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Pornas mampu memberi nutrisi kepada tanaman melalui 3 cara, yaitu melalui daun, yaitu stomata, dan juga melalui batang, yaitu pori-pori batang atau lenticel, dan yang ketiga melalui akar tanaman. Tentunya pemberian nutrisi melalui 3 cara ini diterapkan dengan teknologi nano. Sebuah teknologi yang membuat partikel pupuk menjadi 1/10 juta jauh lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Sehingga bisa menyerap pori-pori batang maupun stomata secara instan. Dan mampu diserap oleh tanaman secara maksimal. Beda dengan halnya dengan pupuk organik lainnya yang hanya memberi nutrisi kepada tanaman melalui akar tanaman atau melalui tanah. Inilah kelebihan pertama daripada Pornas. Mengapa Pornas disebut sebagai solusi untuk petani Indonesia? Sehingga nutrisi yang diterima dan diserap dengan maksimal tentunya akan membuat tanaman bisa bertumbuh lebih maksimal, lebih kuat terhadap serangan hama dan juga bakteri. Hal kedua guys, mengapa Pornas disebut memberi solusi buat petani? Karena selain bisa memberi nutrisi melalui 3 cara, Pornas juga dilengkapi dengan 4 in 1, ya, unsur bahan yang sangat lengkap. Yang pertama adalah mengandung unsur hara makro, yaitu N, P, dan K. Dan yang kedua adalah mengandung unsur hara mikro, yaitu terdiri dari 16 nutrisi tambahan. Dan yang ketiga adalah mengandung zat perangsang tumbuh hayati. Dan yang keempat adalah mengandung mikroba premium yang tentunya mampu sebagai bakteri baik yang membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman. Jadi inilah kelebihan kedua daripada Pornas, yaitu memiliki kandungan yang sangat lengkap dan didukung dengan teknologi nano yang tentunya membuat Pornas selain nutrisinya lengkap bisa diserap secara instan dan maksimal oleh tanaman. Hal ketiga guys, mengapa Pornas disebut sebagai solusi untuk petani Indonesia? Karena praktis, hemat, dan juga efisien. Dengan harga mitra daripada AWM Star Life, Anda cukup mengeluarkan uang Rp1.200.000 dan bisa mendapatkan 3 box Pornas plus bonus 1 kg Pornas Soil. Di mana 3 box Pornas itu bisa digunakan untuk panen 1 hektar lahan. Jadi sekali lagi 3 box Pornas yang beratnya hanya 750 gram Anda bisa pakai guys ya untuk panen 1 hektar lahan. Dan tentunya dengan bonus Pornas Soil Treatment 1 kg, Anda bisa menterapi atau memperbaiki lahan seluas 1000 meter persegi. Sekali lagi, hal ketiga ini sangat penting, yaitu praktis, hemat, dan efisien. Jadi sekali lagi guys, inilah 3 kekuatan penting mengapa Pornas disebut sebagai solusi. Dan dengan kekuatan Pornas ini diharapkan Pornas tentunya bisa mampu mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia. Yang tentunya bisa menjadi sumber penyebab masalah yang semua kita sudah bicarakan tadi. Oleh sebab itu Pornas adalah sebuah solusi yang dahsyat karena sudah dilengkapi juga dengan izin sertifikasi organik dan juga izin edar dari Kementerian Pertanian. Oke, baik, itu sekilas mengenai Pornas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang ingin tahu lebih dalam, sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom seminar nasional pada malam hari ini sudah mendapatkan kartu mitra tani secara virtual ya. Mungkin nanti yang belum diberikan nanti admin pasti akan segera memberikan, di mana pemegang kartu mitra tani ini bisa mendapatkan banyak sekali benefit. Salah satunya adalah mendapatkan subsidi harga sesuai dengan yang tadi di video. Karena Pornas satu boxnya itu ya, kalau di harga di luar sana itu harga satu boxnya itu 375.000. Nah, khusus bagi Bapak Ibu pemegang kartu mitra tani, satu boxnya itu harganya hanya Rp300.000 dengan pembelian minimum 4 item atau 4 box ya, di mana di dalamnya tadi bisa memilih Pornas Soil atau ada pupuk Pornas dan sebagainya ya. Nanti bisa kita bisa cerita lebih detail mengenai itu. Tapi yang jelas malam hari ini tema kita tentunya adalah pengendalian yang namanya hama terpadu dengan cara organik. Karena terus terang kami memang sekarang lagi mempersiapkan satu pestisida organik yang memang dalam proses penelitian di laboratorium kami, di pabrik kami di Banyuwangi, namun belum selesai ya. Nah, oleh sebab itulah makanya malam hari ini kami ingin Bapak Ibu sekalian petani bisa mengetahui cara-cara praktis yang bisa dilakukan sementara dengan cara organik untuk bisa mengatasi hama ya. Oke, kemudian Pak Mansur ya, terakhir ini Prof ya. Ya. Jadi kalau untuk meracik semua formula RAM itu bahan-bahannya itu direbus semua atau difermentasi, Prof?
Kalau untuk ramuan yang kita pakai itu kalau saya harus fermentasi supaya ekstrak daripada bahan itu masuk secara maksimal nanti didapatkan. Dan kami memang punya pengalaman, kebetulan kami juga formula dalam konteks semua yang ada di situ. Jadi kami membuat fermentasi minimal 3-7 hari, dan setelah 3-7 hari bisa dipakai untuk semprot tanaman. Tetapi ada yang mungkin mau digunakan langsung, ya biasanya yang mengandung mabuk dan rasa itu bisa digunakan langsung. Contoh tembakau direbus aman, nggak ada masalah. Tetapi kalau akar tuba biasanya nggak kami rebus, hanya difermentasi, kira-kira gitu. Jadi mana yang harus direbus dan mana yang difermentasi itu memang kita harus bisa mengkategorikan sendiri dalam konteks supaya tidak hilang kadarnya, kira-kira gitu. Oke. Baik, yang terakhir nih Pak Trubus ya, Pornas kalau kita semprot di atas rumput yang berada di lahan bagaimana kira-kira? Sangat bisa Pak Trubus, silahkan ya disemprot seperti biasa dengan menggunakan dosis. Kalau rumput cukup pakai Pornas cair yang warna kuning ya, Pornas vegetatif ya. 1 saset dicampur dengan 1 tangki semprot 16-20 liter, disemprotkan di lahan rumput sekitar 1000 meter persegi dari 1 tangki tadi ya. Dan diterapkan 1 minggu atau 10 hari sekali. Nah, itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada mau pertanyaan langsung, silakan. Ya, kalau kita tunggu sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka malam hari ini seminar nasional kita akan segera akhiri. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti khususnya yang sudah mendaftar di Zoom malam hari ini akan kami berikan materi tadi secara langsung melalui admin. Dan juga nanti akan ada rekaman video yang kami juga akan tentunya berikan kepada rekan-rekan yang hadir pada Zoom malam hari ini untuk bisa didengarkan kembali ya, bagaimana bisa mengulang-ulang materinya ya. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, materinya disimpan sendiri aja ya, karena Bapak Ibu yang mendaftar malam hari ini tentunya kami sangat menghargai. Tidak semua orang di luar sana bisa masuk, karena begitu banyak orang yang ingin masuk tapi mereka tidak bisa masuk karena satu ya, mereka belum mengikuti ketentuan waktu pendaftaran, jadi sampai mepet-mepet di jam-jam terakhir baru mereka melakukan pendaftaran, tentunya tidak bisa di-approve oleh admin kami ya. Baik Prof, mungkin terakhir ada statement yang ingin disampaikan kepada kami Oke. semua, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf kalau penyampaian saya kurang bisa masuk dalam hati Bapak Ibu, tetapi minimal kami memberikan pengalaman hidup yang pernah kami lakukan, bisa berkontribusi untuk ikut memulihkan bumi pertiwi kita. Dan terakhir, kami juga membuat semacam sekolah lapang yang konteksnya adalah privat. Itu sekolah lapang kita POTSA, Pertanian Organik Terpadu Selaras Alam, yang konteksnya adalah siklus kehidupan tani, ternak, dan ikan yang ada di rumah ini. Dan kami di belakang ada 600 ekor ayam petelur yang doanya 2 Februari besok akan masuk lomba internasional di Thailand, khususnya kandang anti lalat, anti bau, menghasilkan telur organik yang omega 3, 6, dan 9. Dari kedokteran Undip besok akan lomba untuk masuk kriteria di Thailand. Doanya supaya banyak orang bisa membangun Indonesia dari tengah-tengah keluarga, minimal stunting Indonesia kita ikut berkontribusi. Dengan telur aja bisa. Kami hari ini 32 kilo per hari sudah langsung habis. Jadi setiap hari telur yang ada di belakang, dan kandang kita juga sudah habis karena saya kirim ke Banjarmasin kemarin pupuknya. Karena tidak ada bau, tidak ada lalat, dan hasilnya proteinnya 22,76. Bukan saya promosi, tetapi ini kalau Indonesia bisa membangun dari keluarga, Pornas bisa salah satu menjadi solusi untuk ikut berkontribusi. Sekolah kami siap, kami sudah ada di 32 provinsi. Sekolah kami
Sekolah Oke, Potsa adalah STT, sekolah tanpa tembok. Tembok diskriminasi, tembok agama, suku, ras agama. Jangan dipandang. Yang penting pulih bumi pertiwi, Indonesia maju, pangan tersedia, damai sejahtera kita bisa alami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Amin. atas Oke, perhatiannya. baik. Kalau ada kesempatan berikutnya, Ya. kami masih bisa bersama-sama untuk membangun dari apa yang ada pada kami. Terima kasih Pak Jun dan Baik, oke. manajemen Pornas. Baik. Selamat kita bisa Oke. bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sutimin. Luar biasa sekali waktunya dan ilmunya malam hari ini. Dan sekian seminar nasional kita. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian nantikan ya tentunya seminar-seminar kita berikutnya yang sangat spesial dari Elite Academy ya. Dan tentunya dalam rangka mencapai kemandirian finansial melalui gerakan organik nasional yang memang selalu kita dengung-dengungkan saat ini bersama dengan AWM Star Life dan juga produk terbaik kami yang kami produksi sendiri yaitu Pornas ya. Sekian dari kami dan Prof. Sutimin, terima kasih banyak waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam ya. Sehat dan sukses selalu. Oke. Go organik ya. Terima kasih. Semangat Terima pagi. kasih. Semangat pagi. Pagi, semangat. Yes. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.